Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita. Saya alumni Universitas PGRI Yogyakarta, program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Saya merupakan disabilitas sensorik neta. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan CPNS 2024. Meskipun saya penyandang disabilitas netra, tapi saya dapat melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya. Aktivitas saya sehari-hari, saya sering menggunakan ojek online ataupun menggunakan jasa angkutan daring dalam bermobilitas. Keseharian saya mampu mengoperasikan HP, mengoperasikan laptop atau komputer, dan juga mampu mengoperasikan alat musik lainnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, dengan fisik yang sehat insya Allah juga akan menimbulkan rasa bahagia di hati kita masing-masing ya. Terima kasih sampun kerso rawuh di agenda pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan diskusi bareng, kita akan belajar bareng tentang pencegahan kekerasan orang tua terhadap anak. Jadi kalau kita nonton televisi atau nonton sosial media itu kita cukup prihatin ya, kadang ada berita di mana seorang ayah yang memukuli anaknya atau seorang ibu yang memukuli anaknya terkadang berujung pada kematian seperti itu. Nah, dari berita yang sering kita lihat, makanya saya tergerak untuk mengadakan diskusi di pagi hari ini, bagaimana sih supaya kita sebagai orang tua itu jangan sampai melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersayang kita. Nah, kekerasan itu ada beberapa macam ya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis, dan juga penelantaran terhadap anak. Dari kekerasan tersebut itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor yang pertama adalah faktor motivasi. Nah, faktor motivasi itu adalah motivasi kita untuk menikah dulu itu apa gitu. Jadi kalau misalnya motivasinya kita nikah itu udah nggak baik, otomatis nanti rumah tangga yang kita bangun juga udah nggak baik. Begitupun ketika nanti kita memiliki anak dari hasil pernikahan kita, otomatis kita juga akan menimbulkan lingkungan yang kurang baik terhadap anak-anak kita, seperti itu. Nah, terkadang motivasi yang kurang baik dalam pernikahan itu adalah misalnya wis duya umur, aku mah disebut perawan tua, aku mah disebut joko tua, tak nikah wae, wis saya entuk sapa sing penting gelem karo aku. Nah, itu adalah contoh motivasi yang kurang baik. Atau misalnya dibully sama teman-temannya, kamu udah tua kok belum nikah, nikah dong kayak aku udah nikah. Nah, terkadang itu motivasi yang kurang baik. Karena sebenarnya terkadang orang yang umurnya sudah cukup itu mentalnya belum tentu siap untuk menikah. Ya, karena menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu itu tidak gampang, butuh ilmu ya, ilmu parenting namanya. Jadi ketika kita punya anak itu juga tidak semerta-merta terus yomeng nyusoni, ngedusi, dulang. Kalau itu memang tidak pakai ilmu. Tapi bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita itu butuh ilmu. Ya, misalnya ilmu parenting, ilmu bagaimana kita mengelola emosi supaya kita jangan sampai misalnya kita kecewa sama anak kita atau sebel sama anak kita, atau kita lagi namanya ibu-ibu ya terutama itu kan kadang moodnya suka naik turun ya, karena kan banyak yang dipikir, entah itu masakan, aku kudu masak apa dino iki, aku kudu umbah-umbah, aku kudu kondangan, aku kudu rapat RT, aku kudu apa, itu kan sudah banyak sekali yang harus dipikirkan. Memang belum untuk anak-anak kita, misalnya anaknya loro apa telu gitu, aduh sing kae ora doyan aku masak iki, sing kae ora doyan nek goreng tempe, sing kae ora doyan endog, sing kae Sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang saat ini saya miliki dan juga bidang keilmuan yang saya tekuni, saat ini saya menjadi konselor parenting bagi orang tua yang ada di sekitar saya. Selain itu, saya juga menjadi narasumber untuk beberapa media seperti RRI bagi penyandang disabilitas lainnya semangat dan tetap termotivasi untuk tetap bermanfaat dan juga mengembangkan potensi yang mereka miliki agar bermanfaat di masyarakat. Demikian video ini saya sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan dalam seleksi CPNS kali ini. Terima kasih.